Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Fajriah, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Amalia, kelas 6A. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Di sini kami akan memasuki materi tentang Islam di Singapura. Singapura adalah negara atau kota kecil dengan luasnya 620 km. Bahasa resmi yang dipakai oleh Singapura adalah bahasa Inggris. Singapura berdiri pada tanggal 9 Agustus 1965. Negara ini menganut paham sekuler modern, di mana pemerintah bersikap netral terhadap semua agama dan ras. Penduduk negara Singapura berjumlah 4.425.720 jiwa, yang mana hampir 77%-nya itu Cina dengan mayoritasnya Melayu. Dalam undang-undang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, presiden adalah sebagai kepala negara sehingga tidak memiliki kekuatan di bidang politik, sedangkan Perdana Menteri memimpin kabinet dan administrasi pemerintah sehingga otomatis kekuatan politik dipegang penuh oleh Perdana Menteri. Penduduk muslim di Singapura hanya berjumlah 15% dari jumlah penduduk lainnya, yang mana 13% diantaranya memeluk Islam, itu adalah Melayu, dan lainnya berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Fase awal Islam di Singapura. Pada tahun 1100-an, Singapura telah dijadikan kota pelabuhan, dan pada tahun 1200 sampai 1300, pelabuhan Singapura telah dijadikan sebagai pusat perdagangan. Sebelum menjadi Singapura, wilayah tersebut lebih dikenal dengan nama Temasek atau Temasek, yang berarti kota pantai. Menurut sejarahnya, nama Singapura baru dikenalkan oleh sang nila utama yang bergelar Sri Tanbuana yang sering berlayar dan terdampar di sana. Di tempat baru tersebut, Sri Tanbuana melihat seekor binatang yang mirip dengan seekor singa. Hal ini ditandai dengan hal yang baik sehingga Sri Tanbuana serta rombongannya menetap dan membangun wilayah tersebut dan menamai wilayah Temasek tersebut dengan Singapura, yang dalam bahasa Sanskertanya Singa adalah binatang yang buas dan pura adalah kota. Jadi Singapura adalah kota singa. Mengenai kapan Islam masuk ke Singapura sulit dijelaskan karena sampai sekarang belum jelas kapan Islam masuk ke Singapura, karena Singapura ini adalah bagian dari Malaysia. Pada umumnya, mereka belajar agama di rumah-rumah yang kemudian dilanjutkan di surau-surau dan di masjid. Pada tahun 1800-an, Kampung Glam dan kawasan Rochor menjadi pusat pendidikan tradisional. Dalam hal ini, guru dan imam-imam, mereka sangat berpengaruh terutama dalam mempraktikkan keagamaan dan upacara-upacara sosial keagamaan. Dengan demikian, guru-guru dan imam sangat penting perannya dalam memupuk penghayatan keagamaan dan masyarakat Muslim Singapura. Muslim Singapura ini memakai mazhab dari Syafi'i. Islam fase kolonialisme. Pada tahun 1511, Malaka jatuh di tangan Portugis yang diikuti oleh kemunduran para Sultan Malaka ke Selat Johor, merupakan awal kemunduran dan kehancuran wilayah Singapura tersebut. Selama 130 tahun, kolonialisasi Portugis di Malaka tercatat sejak tahun 1511. Kebijakan kolonial tampak cenderung mencegah penyebaran Islam dan menghambat perkembangan dagangan Muslim. Perlawanan yang gencar inilah yang menyebabkan Belanda ketika mengalahkan Portugis pada tahun 1641 mentolerir kekuasaan para penguasa Melayu tradisional yang pada saat itu terpecah akibat persaingan antara negeri. Selanjutnya, Singapura berada di bawah kekuasaan Inggris. Kedudukan Inggris di Singapura tidak terlepas dari usaha Stamford Raffles, yang kemudian dianggap sebagai bapak pendiri Singapura tersebut. Raffles berhasil menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas dan pasar internasional di Asia Tenggara. Kota ini juga menjelma sebagai kota transit jalur perdagangan antara India dengan Cina, serta menjadi pintu masuk bagi kawasan Asia Tenggara.
Baiklah, saya akan melanjutkannya. Pada tanggal 29 Januari 1819, Raffles dan Farquhar mendarat di muara Sungai Singapura dan bertemu dengan Tumanggung Abdurrahman untuk menandatangani perundingan. Pada tanggal 16 Februari 1819, Tumanggung dan Sultan Hussein dari Johor telah menandatangani sebuah persetujuan pendirian basis bagi East India Company. Perjanjian berikutnya ditandatangani pada tahun 1824 yang berbasis pernyataan bahwa East India Company dan pewarisnya memiliki hak yang kekal atas Singapura dan semua pulau-pulau dalam jarak 10 mili dari pantai Singapura. Kemudian fase Islam di negara Singapura kontemporer. Karena kuatnya perdebatan politik tahun 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka dengan pemerintahan parlementer. Seperti negara itu berhasil mendekati pemerintahan yang mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Tepatnya pada Agustus 1966, Parlemen Singapura yang mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam atau yang disebut dengan Administration Muslim Law Act City atau disebut dengan AMLA merupakan penggunaan hukum Islam. Namun, dengan demikian, administrasi ini bukanlah hukum Islam itu sendiri. Akta ini memberikan uang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama, dan pencatat perwakilan Islam dalam menetapkan hukum syariat Islam. Untuk mengatur administrasi hukum Islam itu, pada tahun 1968 dibentuk pula sebuah badan yang dikenal dengan nama Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Sebagai sebuah badan hukum untuk menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam. MUIS yang didirikan di bawah ketentuan AMLA antara lain berwenang untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah, pengaturan perjalanan ibadah haji, mengorganisasikan sekolah-sekolah agama, mengelola majelis serta memfungsikan sebagai tempat untuk dakwah dan kegiatan masyarakat muslim lainnya, serta memfungsikannya sebagai tempat untuk dakwah dan kegiatan masyarakat muslim lainnya, serta memberikan beasiswa bagi pelajar muslim. Dari penjelasan materi kami tadi, saya akan memberikan suatu kesimpulan, yaitu Singapura adalah negara kecil dengan banyak etnis, di mana etnis paling besar adalah etnis Cina yang mendominasi sebuah kawasan Singapura. Islam awal sejarah Singapura sangatlah berkembang, di mana Islam menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai wilayah. Dengan demikian, Islam sangat mudah disebarkan di Singapura. Islam menjadi mayoritas saat itu di Semenanjung Melayu. Kemudian, pada fase pertengahan atau fase kolonialisme, Islam di Singapura menjadi minoritas karena saat itu Inggris membebaskan masyarakat dunia untuk berimigrasi di sana. Tidak hanya itu, Inggris juga membawa misioner khusus untuk pengkristenan di Singapura. Walaupun Muslim masa kolonialisme menjadi minoritas, tapi pada masa sekarang Islam sudah mulai membaur lagi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Singapura. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.